Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu jamaah agama seputar peringatan Nabi besar Muhammad SAW, peringatan Islam Nabi besar Muhammad SAW, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhyiddin. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa nabiyyuhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita dikumpulkan di Masjid Jami Baitur Rahman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita, lingkungan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di tempat ini menjadi penyebab kita diberikan keafiatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat segala penyakit kita, baik keluarga kita ataupun orang-orang yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan berkat majelis ini semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan berkat berkumpul kita di tempat yang mulia ini, semua hutang kita dilunaskan oleh Allah. Yang paling nyaring mudah-mudahan kabul. Salawat serta salam biar intinya kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izin di Ustaz, asal ada sambung berduduk mangga kalau berdiri. Nah, boleh gak perlu benerin? Mana lona ada dia? Bubas gambar kan? Izin Ustaz, dibuka. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita niatan mulai rumah berangkat melangkahkan kaki. Tidak lain motivasi satu, mentazimkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama ketika hadir di tempat ini, pulangnya mendapatkan berkah dari Allah. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah dan tidak lain mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita dengarkan lantunan syair-syair Maulid Al-Habsyi dengan senandung yang sangat mengasyikkan, dengan senandung yang sangat luar biasa menyentuh kalbu kita. Apalagi syair-syair yang terakhir tadi, alhamdulillah, belum ada paham. Kenapa? Sebab bahasanya ada paham belum. Tapi secara tidak langsung, belum tadi ngomong sama Ustaz Subhan, kira-kira minggu dulu kira-kira bahwa ternyata di syair yang terakhir tadi tidak lain adalah disuruh kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Bujur, padahal apa lagi kan? Jadi disuruh banyak baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah orang membuktikan kecintaan mahabbah kepada Nabi, maka lidahnya basah bukan karena suka menggunjing orang lain. Lidahnya basah bukan karena suka membuka aib kesalahan orang lain, tapi ternyata basahnya lidahnya tidak lain karena memuji
memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Berkat salawat Bapak, berkat salawat kepada baginda Rasul, maka orang itu akan mendapatkan kenikmatan hidup di dunia, lebih-lebih nanti hidup dalam akhirat penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman. Kenapa? Karena itu orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu nanti bersama-sama dengan orang yang dicintai dan dikasihinya. Orang yang dicintainya, orang yang dikasihnya adalah Rasulullah. Harapan kita berkumpul bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini Bapak Ibu, kita memperingati Isra wal Mi'raj, mengagungkan baginda Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi merupakan kewajiban yang dipandukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau Isra Mi'raj mungkin barangkali Bapak Ibu hafal semua ceritanya. Mulai dari zaman dulu, semenjak kita baru dilahirkan, berusia 7 tahun, 8 tahun, 12 tahun, sering hadir pembacaan Isra wal Mi'raj, ceritanya sama. Tapi yang jelas, yang menceritakannya beda-beda. Ada yang lucu, ada yang tegang. Macam-macam karakter orang yang menceritakan tentang Isra wal Mi'raj, tapi pada intinya adalah kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Di kampung Ulun dulu, kalau orang cerita Isra Mi'raj, mulai jam 10 malam sampai jam 12, jam 1 tidak selesai-selesai. Dingin nasi lawas. Kenapa? Yang dibaca kitabnya. Alhamdulillah semua merenung. Keburing. Dikira paham. Kasihan ustaznya baca sendiri. Nah sekarang, mohon maaf, kalau kita sekarang ceramahnya tidak ada sampai jam 12 malam, jam 1 tidak ada. Paling lama, Bu, biasanya berapa? Kalau lu jujur saja, ceramah itu paling 1/4, 35 menit itu paling sebentar. Paling lama, ya sekitar 30 menit lah. 35 paling. Mudah-mudahan kita dapat berkah beratan. Amin. Allah Rabbi. Ini sembahyang kewajiban yang dipadukan oleh Allah, dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin. Tiangnya agama adalah tidak lain ibadah salat yang 5 waktu. Maka manakala orang memandangkan azan, tiba saatnya sudah melaksanakan waktu salat, tinggalkanlah pekerjaan kita sebentar, ambil air wudu, laksanakan salat. Jangan berlambat-lambat. Azan sudah, belum dia lagi kamar. Amal sudah, imam baru datang lagi. Ternyata datangnya imam. Biar kita apa? Imamnya belum habis wirid. Selesai wirid, apa kata kita? Masih ada waktu salat. Belum berakhir lagi waktunya. Ternyata habis sudah waktunya. Apa kata kita lagi? Yang suka berlambat-lambat, masih ada kotoran. Masih ada kotoran. Kop titik 2 pakai bot itu kotoran. Mengerjakan waktunya di luar sudah. Zuhur dikerjakan di waktu asar. Asar dikerjakan di waktu maghrib. Itu kotoran. Maka itu kadang-kadang kita ada 2 lapas. Ada lapas adaan, ada lapas kotoran. Kalau adaan tepat waktu. Kalau kotoran di luar waktu. Tapi kadang-kadang kita ini menambah satu lagi, keadaan. Pakai kap kecil. Jadi kalau ditanya, biar sembahyang ada, aku sih keadaan. Nah, itu. Ada sembahyang. Allahu Rabbi. Padahal kita tahu sembahyang ini luar biasa. Manakala seseorang ketika mengangkat takbiratul ihram, idza kabbara al-abdu lis-sholati, apabila seseorang sudah mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan lantang suaranya mengatakan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya, dijawab aja. Ada. Bang uang menjadi imam beda lagi setelah ini. Oh, kalau jadi imam, astagfirullah.
usul berbeda. Usul. Mangga menjadi makmumnya mangga menjadi makmum kuliah itu kalau bahasa menghadapi terlalu semangat. Allah ingat Bapak Ibu ketika kita takbiratul ihram bacaannya jangan sampai lepas, ini terlalu tekan. Allahu Akbar, ulang akbar ne akbar la ilaha untuk ada set. Kalau azan masih mending. Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Tapi kalau takbiratul ihram salah hurufnya, salah bacanya, maka dianggap tidak sah. Kenapa sebab? Karena ini adalah rukun kaum. Tahu? Rukun? Rukun apa? Dalam sembahyang pun ada 3 rukun. Pertama, rukun qalbi, hati, berarti di niat. Ada namanya rukun fi'li, pekerjaan. Gerak kita ruku, tidak sujud itu termasuk rukun fi'li. Ada yang ketiga namanya rukun qauli. Ketiga rukun qauli, bacaannya harus tepat, jangan sampai salah. Apa dia ada rukun qauli? Baca takbiratul ihram, baca suratul Fatihah. Ini Fatihahnya luput, takbirnya salah. Aduh, apa doa kita dijawab oleh Allah? Karena orang yang beribadah sholat 5 waktu, ketika dia selesai sholat 5 waktu berdoa, maka doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat sujud terakhir berdoa itu sangat afdal. Berdoa Allahu Akbar, sujud terakhir berdoa ya Allah, tapi usahakan jangan disuarakan lewat mulut kita. Ini gak ada waktu ketika sujud berdoa ya Allah mudahan sugi batal tidak sholatnya, batal. Lalu yang disuruh mengatakan bila sugi ganang-ganang aku jangan berdoa aku ada anak babarian bila sugi jangan bisa belah amalan. Wah bakal lahir waktu sujud. Bakal tidak? Bakal. Doalah kita kepada Allah cukup dalam hati saja. Udah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang Bapak Ibu membentuk karakter kepribadian yang sangat luar biasa. Adakah waktu salat kita gerasa kurusuk? Oh banyak. Dan gerasa kurusuk itu banyak. Mau secepat kilat selesai. Ada sampai 5 menit tunggu. Allah, aduh, betul-betul semuanya bangkit seorang. Tidak ada koma nina, mestinya ada koma nina. Nah, koma nina. Apa sih koma nina? Ya bertahan sebentar lah, jangan juga terlalu panjang benar. Koma ninanya sebentar. Amun sembahyang sendiri, ayo sepanjang-panjangnya biar menjadi soal. Tapi ketika kita sembahyang berjamaah, apa kata Nabi? Tidak amma ahadukum falyukhaffif, lihati kondisi orang yang di belakang. Ada yang mungkin barangkali dalam keadaan sakit perut, panjang dia bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif lam mim. Apa kabar? Surah Al-Baqarah. Jadi kawan, imam baca surah Al-Baqarah. Jadi sedang diam baca surah Al-Baqarah. Panjang bandar itu. Nah, apa? Bukan ini gitu. Ya, bukan. Sakanya imamnya pintar. Allahu Akbar. Ruku langsung sini. Sakanya ditakoni, "Imam, kenapa ayat ini dibaca selanjutnya cuma alif lam mim saja?" Apa kata imam? Hampir hafal itu aja di sini. Tantangan aja apa seperti itu. Boleh lah, Bu. Boleh, cuma Pak Bu bilang Pak, ini takut tahmilnya dari panjang banget ayat ini. Allah Rabbi. Yuk, takbiratul ihram kita bagus bacaannya. Kemudian lagi apa? Fatihahnya mantap. Maka kata Rasulullah, apabila seseorang telah mengatakan takbiratul ihram untuk melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah kepada malaikat? Kata Allah, ya malaikati
Malaikatku, irfa'u dzunuba 'abdi an raqabati. Angkat dosa hambaku itu dari pundaknya. Hatta ya'budani tahiran, sehingga dia dalam keadaan beribadah kepadaku suci, bersih, tanpa ada dosa. Nah, maka itu bila kita mengangkat takbiratul ihram, rontok guguran dosa kita. Alhamdulillah. Asal bujur tadi beribadah kita kepada Allah. Maka sebelum kita beribadah kepada Allah, kita baca istighfar, baca surah An-Nas, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayat, turun supaya yang masuk dalam pikiran kita yang mengganggu aktivitas ibadah sholat kita hilang, tidak ada lagi, kosong roh, semata-mata hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kadang-kadang macam-macam yang masuk Bapak Ibu. Bila dia sama yang berpikiran Allah Rabbi, ada anak ingatan hutang, aku tahu hutang lawan kuding 20.000, Allah lawan adul 50.000 sampai Allah. Ingatan tutup sama yang totalnya 350. La ilaha illallah. Ayo kita sama-sama memutuskan. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang beriman. Siapa yang beruntung? Ya, dalam surah Al-Mulk dijelaskan yang mereka ketika dalam keadaan sholat khusyuk. Apa arti khusyuk? Khusyuk. Dan kita khusyuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak menghadap khusyuk, matanya bahasa Inggrisnya paling ngau. Apa bu paling ngau? Menoleh ke kanan dan kiri. Mana? Baiknya baju sidin. Berapa kamu kan apa harganya? Allah. Bisa larang sakura. Allah. Warnanya bagus, motifnya baik. Karena bila sebelum sembahyang utakuni pembedaan harganya. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa? Berapa anak? Orang bawa ini kita anak. Rupanya dalam pikiran tadi berapa harganya? Usul tidak kita? Tidak usul. Maka itu ayo sama-sama Bapak Ibu, momen semacam ini mudahan kita berdatang termasuk orang yang ketika ibadah kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kegampangan dia. Bila waktu sudah makan takbir, dosa diampuni oleh Allah. Selesai sholat, apa kata malaikat? Wahai Allah, ya Rabbana anu'iduha ilaih. Wahai Allah, apakah dosa yang setelah kami ambil tadi kepada hamba-Mu itu kembali lagi diletakkan kepada dirinya? Apa kata Allah? La yaliku bika, tidak pantas dengan kemuliaan dan kasih sayangku illal aqwa, melainkan mereka yang ketika dalam keadaan sholat dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah dapat ampunan. Bila dapat ampunan, dosa tidak ada lagi. Bila berdoa, doa kabul. Kenapa? Yang menjadi penghalang sudah dihapuskan oleh Allah. Kayak hari-hari kita banyak dosa Bapak Ibu. Kalau dikisahkan, melihat baju kawan bina hanyar, ada atau komentar hanyar lagi bajunya, diam aja. Lalu ada kawan berisiki, bahutang. Jadi cara kawan di mana tahu bahutang? Nama hutang ini memadakan. Rupanya mandangan residin. Nah diucapkan tadi baju hutang. Aku Yasidin tidak ridho dunia akhirat, yang mengatakan bajuku di bawah hutang, aku kada ridho. Hujan yang lain, muncul kalau nama hutang dia memadakan. Aku lillahi ta'ala kada bawah hutang. Nama hutang dia memadakan. Ada di sini. Aku dasar dunia akhirat kada memadakan memadakan bawah hutang. Nang bujurnya apa? Kredit. Astagfirullahaladzim, sama aja. Allah. Ada gak orang nyamuk? Jangan disambat. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kalau sudah dosa diampuni oleh Allah, berdoa, doanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan sudah menjanjikan, ud'uni astajib lakum, berdoa meminta kepadaku pasti aku kabulkan. Nah, setiap hari kita berdoa, apalagi kita berdoa, mudahan anak kita menjadi budak yang soleh-solehah. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Menangis. Minta kepada Allah zuriat keturunan kita menjadi orang yang soleh dan solehah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bakti terhadap kedua orang tua. Investasi yang sangat luar biasa manakala kita punya keturunan soleh dan solehah. Baik si anak empat, hebat keempat-empatnya, ahli ngaji satu, tukang gedang satu, syairnya iya, parawiyan iya dua, mantap. Anak sepak, anakku kalau dia bangga sini, yang lain kalau ada ini mau terus kampung aku bangga, orang baik. Coba biar kalau baik si anak empat bun belum ada menyambat ya, satu pun tidak ada kebaikan. Jangankan mohon maaf yang bakal keluarga apalagi sekampung, biar tahu lah kalau saya betul enggak aja padahal kita tanya mah pada kali tahu kenapa pada kali tanya. Tapi kalau balik itu sekampung buat kamu di sini. Mulai rumah pian kabarnya tuh berapa kilo, ada pang 5 kilo kepada sekampung, kurang baik. Allah Rabbi. Dan kita anak keluarga kita, cucu ataupun siapa di antara keluarga kita dijadikan orang yang soleh, soleh. Ini yang menjadikan nanti ketika kita berpulang ke rahmatullah, wafat meninggal dunia, yang mendoakan setiap waktu. Qabli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari Imam Abu Nais, kalau orang itu ingin dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, jangan lupa dalam setiap hari itu jangan kurang membaca doa 5 kali sehari semalam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Insya Allah kalau orang yang sudah demikian akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua senang, orang tua bangga ketika punya anak yang soleh dan solehah, mendoakan setiap waktu. Habis salat 5 waktu berdoa bermunajat kepada Allah, ya Allah berikan rahmat kasih sayangmu kepada kedua orang tuaku, ampuni dosa dan kesalahannya. Alhamdulillah anak tersebut akan mendapatkan kesuksesan hidup di dunia, lebih-lebih nanti akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan durhaka, jangan berani kita lihat orang tua kita. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian rahimahullah. Maka ketika kita hidup dalam dunia ini, caranya bahasa Banjar tuh banyaki basang, banyaki punya bekal. Bekal apa? Buat di akhirat. Karena setiap kita pasti akan mati meninggal dunia. Bisa yang tua lebih dahulu, yang muda belakangan. Ya, bisa yang tua lebih dahulu, yang muda belakangan. Atau kebalikannya, yang muda belakangan, yang tua lebih dulu. Sama. Kembali sekali lagi. Ini kan rahasia Allah. Setiap kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan berpulang ke rahmatullah. Cuma menunggu giliran. Bisa jadi yang usianya lebih tua daripada kita itu lebih dulu, yang muda belakangan. Atau kebalikannya, yang muda belakangan, yang tua. Sama yang mendoakan aku mati. Ini rahasia Allah. Jangan dikira orang yang tua yang jalannya tergopoh-gopoh itu cepat mati, belum tentu. Siapa tahu anak muda lebih duluan. Ini rahasia Allah. Maka itu modal kita apa? Banyak berbuat investasi amal ibadah kepada Allah, sehingga manakala kita dijemput oleh Allah, matilah dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dalam doa wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin waqtim lana minka bi khairin ajma'in. Mati ditutup dalam keadaan orang yang beriman, orang yang dalam keadaan muslim, dan tutuplah kami dengan kebaikan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka itu Bapak Ibu, sering-seringlah kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Siapa mati? Timah maksudnya. Kurang husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Dia sudah mengatakan kalimat zikir la ilaha
illallah. Mati husnul khotimah. Baca balik meninggal dunia berarti mati dalam kebaikan. Menyebut aib kesalahan orang lain, membuka aib orang lain, menjelek-jelekan orang lain, satu menjelekan orang lain, mati apa? Hidup. Jaga mulut kita, jangan suka membeberkan orang lain. Nah, ganti saja sering baca sholawat, baca istighfar, baca sholawat atau baca Al-Quran daripada membaca Al-Quran. Hari-hari membaca Al-Quran aja di sana, tahun di sini. Mudahan tidak Bapak Ibu, kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau bisa ya kita tinggalkan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan, berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena manusia dalam surah Al-Asr apa semua? Wal asr. Demi masa innal insana lafi khusr. Manusia itu berada dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi berarti untung. Illal ladzina amanu. Orang yang beriman. Tapi ternyata tidak saja mengatakan orang beriman, ayat berikutnya wa amilus salih, pekerjaannya baik, pekerjaannya bagus, jangan membuat huwal. Apa huwal? Cekcok. Hari-hari bakal lahir orang. Tidak pernah tegur sama. Gara-gara apa? Anak ayam aja bahira di pelataran. Anak ayam siapa dia? Mahera ini teresku. Ada pintar mana ayam dia? Nyata ayam tadi pintar. Sekalinya mau di sebelah nyauti ampun kok, tapi kan kalau main Allah. Jangan dipikir Bapak Ibu, udah saling memaafkan kita. Wal afina 'anil nas. Ayo saling maafkan. Kalau ada kesalahan sedikit jangan diperbesar. Arahkan ukhuwah kita, persatuan kita. Kayak malam ini luar biasa, alhamdulillah. Ini berkat berharap kesatuan kita, ukhuwah kita bisa terlaksana. Nah maka itu ada permasalahan sedikit jangan diperbesar supaya jangan cekcok, tidak tegur sapa lagi. Jika ada ketakuran, bila bertemu berpapasan, yang satu menoleh ke kanan, yang satunya menoleh ke kiri. Oh, berjalan bahasa Inggrisnya begitu. Apa begitu itu terakhir? Nah, ini Allah. Ada yang ada tegur sapa lalu tetangga sebelah. 3 tahun gak ada ketakuran. 3 tahun gak ada ketakuran. Sekali dicek tetangganya pindah sudah pindah rumah. Jadi ketakuran. Allah. Ayo Bapak Ibu, di momen peringatan Isra wal Mi'raj pertama, kewajiban yang diperlukan oleh Allah jangan ditinggalkan. Siapapun kita, bila sudah mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo sama-sama ambil air wudu, laksanakan sholat. Tapi bila azannya bagus, pesertailah. Tapi bila azannya bilang itu koler tak? Ada semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap azannya. Anda tahu siapa yang azan di masjid Baitur Rahman? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap pintu masjid dipenuhi oleh mata manusia. Anda tahu siapa yang azan? Setelah tahu yang azan adalah Ustaz Misra, kulitnya dari. Anda tahu itu? Allah. Maksudnya bila orang azan baik, termotivasi kita melangkahkan kaki menuju masjid, sholat berjamaah. Ada lagi azan antik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai emo. Padahal mikrofon apinya biasa aja, tapi tukang azan halal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bila umat musabaqah azan, insya Allah kalah. Masa bapak itu? Ayo Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Momen peringatan Isra Mi'raj termotivasi kita yang asalnya malas melaksanakan ibadah, rajin. Yang biasanya sholat munfaridan sendiri, hadir juga kita ke masjid untuk sholat
berjamaah. Kalau berjamaah luar biasa pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tidak lain, ternyata dengan kita melaksanakan ibadah salat membentuk kepribadian kita yang sangat luar biasa. Pribadi kita menjadi baik, bagus. Kenapa? Sebab karena dengan ibadah salat seseorang akan terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Tidak mau lagi menyebut aib kesalahan orang lain, tidak lagi mau menjelek-jelekan orang lain. Kenapa? Karena sembahyang menjadi benteng utama untuk dia selamat baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dan yang ketiga, yang keempat tidak lain adalah ternyata dengan ibadah sholat ini salah satu motivasi kita semakin banyak meminta kepada Allah. Karena sebab karena dengan ibadah sholat yang kita kerjakan, doa pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja kita, apa keinginan kita, laksanakan sholat lima waktu, berdoa, bermunajat, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin doanya masing-masing sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita masing-masing. Tapi yang jelas pada musim sekarang ini kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan terhindar daripada bala musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shrif 'anna syarra ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju minal ardi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wabil khusus penyakit yang sedang mewabah adalah ini, mewabah di daerah kita, di negara kita, bahkan di dunia. Corona, penyakit COVID-19. Mudahan kita sehat bertahan, dijaga, dipelihara oleh Allah dari penyakit ini. Dan yang sakit mudah disembuhkan oleh Allah, yang sehat mudah diafiatkan terus menerus. Ayo biar kegampangan berdoa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap waktu bermunajat, memohon kepada Allah. Karena dalam sembahyang itu termasuk doa. Apa doanya? Apalagi waktu ketika membaca suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah itu ada doanya Bapak Ibu, betul tidak? Ada juga doanya dalam waktu sembahyang. Dalam suratul Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang baik. Itu doa. Minta supaya diberikan taufik hidayah oleh Allah, sehingga yang kita lakukan, yang kita perbuat adalah semuanya kebaikan dan kebajikan. Tidak ada kita minta jalan yang bengkok, tidak ada. Shiratal mustaqim, lurus jalan kita. Maka ucapan kita lurus, perilaku kita baik. Kalau tidak lurus perilaku kita, tidak lurus ucapan kita, kadang-kadang menyinggung orang lain. Berapa umur pian kai? Hakukah 90 tahun. Tuhannya bilang lagi ada mati aja lah lagi. Ada sakit hati lah sih dia itu. Dikira baik ucapan, padahal tidak. Mestinya yang baik santun seperti ini. Kali berapa umur pian? 90 tahun. Alhamdulillah. Mata pian kayak kali, aku melihat di sini. Telinga pian kayak mendengar. Gigi pian kayak tinggal 2 di sini. Tapi kan masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah, syukur. Kayak alhamdulillah. Apa amalannya kayak? Oh, di sini. Anak amalan di sini datang ke rumah. Nah, ini sudah. Coba kalau tadi kita baca. Biar berapa umur? 90 tahun. Tuhannya kamu kayak lah. Kawan biar mati yang sudah. Biar lagi kada. Paham gak? Di sini sama yang dulu akan aku mati. Ada tutur bahasa kita. Sama perilaku pun demikian. Diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan orang yang tua usianya seperti ini adab kita. Kalau dengan yang sesama, sebangga, sejajar usianya dengan kita, ada aturannya. Dan itu semua yang mencontohkan adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ayo malam hari ini kita sama-sama mudah-mudahan mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan, kita berbuat adalah semuanya kebaikan. Cerminan orang yang beriman, yang dilakukan, yang diperbuat adalah kebaikan. Sedekah, tetangga sebelah diingati. Kamu ingat Ustaz yang sebelahnya? Jangan kalian dari ini pemahaman. Bila ada makanan, ayo tinggali bari orang sebelah. Jangan makan seorang. Betampai pulang. Hei. Ada ini tampai yang keluar anak itu. Kasihan udah melihat makanan. Ada udangnya di sini. Nampak cuma apa yang akan orangnya. Janganlah kita demikian. Kasihan orang sebelah. Mungkin barangkali yang kita nikmati belum tentu dirasakan orang lain. Sedekah.
Kadang-kadang kita lewatin celengan tuh Ustaz Rahim. Hari Jumat tuh celengan, bahasa Banjarnya celengan. Kota A, amal. Jadi pasti ada depan sini, besar di celengi sini. Membuat kadang lewat celengan. Prototipe sini. Paling tidak adalah yang kita buat. Nah, kita buat 50.000. Luar biasa aja kawan-kawan yang di 50.000 membuat. Oh sekalinya mengambil ansolan. Berapa ansolannya? 49.000. Dikira 50.000 juga sekalian cari ansolannya. Masih mending. Ada juga tertinggal. Ini mulai sekali 50.000 dibuat sini. Diambil sini 10.000-an 5 lembar. Buruk. Wah iya kacau nih ya kan? Ayo Bapak Ibu. Nih kalau orang yang beriman kepada Allah pasti yang dilakukan adalah kebaikan. Tapi ingat, selama kita melakukan kebaikan, perbuatan amal soleh yang kita perbuat jangan disisipi ada sifat ria, pamer. Kalau sudah pamer, putus amal ibadahnya. Tidak akan mendapatkan pahala, rugi kita pamer. Nah maka itu tolong sama-sama kita jaga. Ayo inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semata karena Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat dan faedahnya. Ya berapa sudah? 14. Setelah ini cukup pas sudah setelah ini. Cukup sudah setelah ini. Mudah-mudahan kita berdatangnya hadirin mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni berkat malam hari ini. Kabul hajat kita berdatangan. Diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan hajat, dilepaskan daripada semua lilitan hutang, diangkat segala penyakit kita, disembuhkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dimatikan sebelum ziarah ke makam Rasul. Tawaf di Baitullah, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah kita mendengarkan ceramah agama dari guru kita Muhyiddin, mudah-mudahan kita dapat memberikan pelajaran